Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pemburu kisah, selamat malam. Kita jumpa lagi di Mystery Zone. Hari ini kita akan membawakan satu kisah dari Ibu Wati. Ya, Ibu Wati Pak Cek ya. Jadi Ibu Wati ini berbagi kisah dengan kita. Kisah ini terjadi di kota T. Sebut saja namanya kota T ya Kang. Ya. Ini terjadi di tahun 2010. Nah, bagaimana kisah dari Ibu Wati ini? Monggo Kang Surya. Oke Pak Cek. Jadi ini kejadian kira-kira 11 tahun yang lalu Pak Cek ya. Waktu itu kebetulan Ibu Wati kan dan keluarganya ini mau rehab atau renovasi rumah. Jadi selama renovasi rumah otomatis beliau dan keluarganya kan mencari tempat kontrakan baru selama proses renovasi itu berlangsung. Nah, kebetulan waktu itu masih satu kompleks dengan perumahannya beliau, ada salah satu rumah milik ya mungkin orang yang sudah dikenal ya, terkenal orang kaya juga, bahkan rumahnya jarang ditempati gitu. Akhirnya itulah yang dikontrak. Ya lumayan besar lah, rumah 2 lantai yang mana di bawah ada 2 kamar, di atas juga ada kamar, 2 kamar juga. Terus kamar mandi di lantai 2, lantai 1 juga ada. Kebetulan juga kelengkapannya sudah cukup banyak, baik ruang tamu, ruang makan, ruang tengah, dapur, semua sudah komplit. Jadi ya cukup besar lah untuk Ibu Wati sementara tinggal selama sekitar 8 bulan lah selama masa renovasi. Nah, Ibu Wati ini waktu itu berusia sekitar 40 tahunan Pak Jack. Dan kebetulan dia sekeluarga itu ya selain Ibu Wati dan suami, beliau juga punya 3 orang anak, 1 orang keponakan dan 1 orang tua. Jadi ya waktu itu cukup banyak lah yang menempati rumah kontrakan itu. Setelah kunci diberikan, kemudian juga dijelaskan sama pemilik rumah, maka pada suatu hari sesuai yang ditentukan Ibu Wati ini pindahan ke rumah itu. Ya awalnya sih hanya sekedar cuma naruh barang-barang aja, karena mungkin nanti pindahan totalnya mungkin sekitar 2-3 hari berikutnya gitu. Nah, ketika pertama kali datang ngecek kondisi rumah, ya Ibu Wati juga agak heran. Perasaan kemarin waktu lihat rumah ini sebelum kita sewa beberapa hari yang lalu, nggak lama, itu kondisinya bersih banget. Tapi ya setelah beberapa hari ini kok kayaknya kotor banget ya. Jadi dalam rumah itu kondisinya kayak masih banyak sampah-sampah dan kotoran debu gitu aja. Termasuk ada kayak bungkus-bungkus snack yang ya seperti habis ditempati gitu lah. Ibu Wati juga sempat sedikit bertanya ya, atau mungkin komplain gitu ya kepada pemilik rumah. Tapi ya jawabannya pemilik rumah malah ya masuk akal juga. Loh, saya nggak pegang kunci loh Bu, kuncinya kan sudah saya serahkan ke ibu, dan yang pegang kunci ya sebenarnya ibu, saya nggak pegang kunci. Ya karena mungkin daripada nanti berdebat dan lain sebagainya, lagi pula kan masih satu komplek ya sudah enggak masalah. Cuman memang itu suatu hal yang keanehan lah bagi Bu Wati dan keluarganya. Nah, kemudian hari berikutnya kan juga mulai bawa masukkan barang-barang ya. Jadi ada beberapa barang itu yang memang masih dimasukkan kardus. Itu maksudnya Bu Wati supaya nanti ketika pindahan balik lagi itu ya nggak terlalu ribet untuk nge-packing barang lagi gitu. Nah, kemudian pada waktu bawa barang-barang yang sudah dipak itu ya, ketika masuk ke dalam rumah agak heran juga. Jadi keganjilan itu muncul lagi. Kalau kemarin kondisinya kok banyak sampah dan sudah dibersihkan, sekarang itu lampunya kok padam. Padahal kemarin Bu Wati dan keluarganya itu masih ingat betul waktu membersihkan rumah setelah datang itu lampu itu kondisinya dinyalakan. Tapi kali ini kok tiba-tiba lampunya padam ya. Ya akhirnya 2 keganjilan itu sebenarnya sudah cukup membuat Bu Wati was-was, tapi karena mungkin keluarganya tidak terlalu
eh, berpikir curiga atau mungkin khawatir ya, jadi Bu Wati masih enjoy saja. Ya akhirnya setelah barang-barang itu masuk, beberapa hari kemudian, nggak lama lah, barulah Bu Wati dan keluarga itu mulai menempati rumah. Jadi kemarin barang-barangnya yang dipindahkan, sekarang orangnya, keluarganya yang pindahan rumah gitu Pak Jack. Nah akhirnya beliau dan keluarganya itu datang, bersih-bersih dan beres-beres, mungkin menata perabot dan lain sebagainya, jadi seperti wajarnya lah. Nah namun anehnya itu ada beberapa jendela itu ketika menjelang maghrib, katanya Bu Wati itu sudah dikunci, digrendel dan sudah ditutup. Tapi beberapa jendela itu kok ada yang terbuka sendiri gitu. Dan apakah ini memang ada yang membuka, ada anggota keluarga yang membuka jendela atau mungkin hal lain? Ya Bu Wati awalnya tidak curiga. Namun ketika waktu itu beliau itu seperti mencium bau-bau yang tidak wajar, beliau mulai curiga. Jadi ada bau wangi itu seperti bau bunga melati gitu Pak Jack. Nah ini kok ada yang beda ini ya. Nah dari situlah perasaan mulai was-was dan tidak nyaman itu kembali muncul. Jadi Bu Wati ini akhirnya merasakan bahwa ada satu tempat, kalau tidak salah itu di bawah tangga lantai 2 itu kan kebetulan ada ruang setrika Pak Jack. Di situ itu katanya memang kondisi kamarnya itu memang agak gelap ya, karena mungkin posisinya nggak dapat cahaya dan udara langsung dari luar, jadi harus menggunakan lampu. Di area situ itu memang kondisinya agak sedikit berbeda kalau dirasakan Bu Wati. Pernah beliau itu waktu turun tangga itu tiba-tiba melihat ada sosok bayangan yang berada di bawah tangga. Jadi sosoknya itu seperti ibu-ibu pakai mukena gitu, tapi hanya sekelebat bayangan, kadang-kadang melayang dari lantai 1 ke lantai 2 atau mungkin berkelebat di bawah tangga. Nah akhirnya memang saat itu Bu Wati sudah merasa ini dalam rumah ini memang ada yang beda. Namun ketika dia bertanya ke beberapa anggota keluarga yang lain, ya sepertinya hanya beliau saja yang menyadari. Jadi beragam gangguan itu mulai terasa hampir tiap hari ya, hanya sekilas melihat ada orang yang lewat di bawah tangga dan memakai mukena gitu. Bentuknya memang ya seperti bayangan, tapi itu cukup mengganggu lah bagi Bu Wati terutama. Sampai dia itu merasa seolah-olah ketika tinggal di rumah itu seperti ada yang mengawasi gitu. Jadi rasa was-was itu selalu muncul di dalam benaknya. Kemudian ada yang kejadian yang membuat Bu Wati ini sempat kaget dan sempat shock juga. Waktu itu beliau kan lagi di kamar, beliau lagi mungkin sedang menyisir rambut atau itu, bercermin lah di kamarnya. Ketika asik bercermin kok tiba-tiba itu di pantulan di cermin itu seperti wajahnya beliau itu seperti sangat tua sekali. Padahal Bu Wati waktu itu usianya masih 40 tahunan, tapi yang terlihat itu seperti wajah nenek-nenek yang sudah sangat tua. Dan dia juga sama-sama aktivitas yang sama dengan yang dilakukan Bu Wati. Ya otomatis kan kaget beliaunya. Kaget ya, sempat keluar kamar dan menceritakan kejadian itu ke keluarganya. Namun ya bagi yang lain kan mungkin melihat ke dalam ya juga tidak merasakan apa yang dialami Bu Wati ya. Ya akhirnya bagi Bu Wati sendiri ini benar-benar sesuatu yang memang harus diperhatikan betul, karena dalam rumah ini sepertinya tidak ada yang tidak beres gitu, ada yang tidak beres gitu baginya. Nah kemudian banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar nalar dialami oleh Bu Wati, sampai pada suatu hari kalau nggak salah itu ada kayak semacam acara arisan atau untuk kumpul warga gitu, kalau nggak salah itu arisan ibu-ibu itu. Jadi waktu beliau itu bersih-bersih rumah itu seperti menemukan banyak ulat atau belatung gitu Pak Cek. Jadi itu jatuh di teras rumah. Nah Bu Wati ini juga heran, ini makhluk
datangnya dari mana gitu. Padahal selama ini rumah kan juga sering dibersihkan. Tapi kenapa kok ini muncul ya mohon maaf binatang yang menjijikkan seperti ini gitu ya. Akhirnya ya benar-benar bingung lah Bu Wati. Dicobalah dibersihkan, disapu, dibuang gitu. Kemudian ketika disapu itu kok sepertinya makhluk itu apa ya, seperti belatung atau ulat itu kayak mengeluarkan cairan gitu, kotoran gitu, dan itu baunya sungguh luar biasa. Jadi seperti kayak bau kotoran manusia gitu. Wah, Bu Ati sampai sempat apa ya, agak jijik juga. Dan ketika disapu, benda itu terlempar dan lenyap, hilang. Dan itu bukan hanya sekali, beberapa ekor binatang yang sama, makhluk yang sama itu juga berjatuhan. Kalau nggak salah itu dihitung itu jumlahnya sampai 15. Dan kejadian waktu itu bukan hanya Bu Wati saja yang merasakan. Salah satu keponakannya itu bahkan juga menyaksikan hal yang sama. Dia juga mencoba membersihkan, dan binatang itu ketika dibersihkan itu ya jatuh kemudian hilang. Jadi benar-benar sesuatu yang sudah di luar nalar bagi beliau. Ya akhirnya dengan kejadian itu Bu Wati dan keluarganya sudah mulai sangat berhati-hati dan was-was sekali di dalam rumah itu. Sampai kemudian proses pekerjaan di renovasi rumahnya yang berjalan kan sudah hampir selesai ya. Nah, ketika Bu Wati ini kan kebetulan punya anak yang paling kecil ya, itu masih bayi gitu ya. Pada suatu hari itu beliau lagi asik menidurkan gitu di kamar. Nah, ketika sedang enak-enak menidurkan bayinya di kamar, itu di dalam kamar ya, kondisi rumah itu semua sudah terkunci, tertutup rapat. Entah kenapa tiba-tiba itu muncul sesosok anak kecil. Jadi memakai seperti pakaian sekolah dasar gitu. Itu muncul di dalam kamar. Dan wajahnya itu tanpa ekspresi, kayak semacam anak yang nggak ada ekspresinya, dan dia itu tahu-tahu muncul di dalam kamar. Lah ini munculnya ini dari mana? Padahal semua pintu ditutup. Ketika Bu Wati pingin menegur atau mencoba menanyai ya ini anak siapa dan dari mana masuknya kok bisa ke sini, tahu-tahu bocah kecil yang tak dikenal itu seperti menyiramkan sesuatu. Padahal tadi masuk itu dia ndak bawa apa-apa kelihatannya. Kok tiba-tiba dia itu seperti membawa sesuatu dan menyiramkan air ke Bu Wati dan anaknya. Karena mungkin kaget ya, refleks Bu Wati itu melindungi bayinya. Khawatir yang disiramkan itu mungkin ya air yang kotor atau mungkin yang tidak aman, atau mungkin ya dia pikirannya sudah macam-macam waktu itu Bu Wati. Akhirnya dia melindungi bayinya yang tadi ditidurkan itu. Jadi air itu mengenai tubuhnya, pure basah. Dan ketika beliau melihat, sosok itu sudah hilang. Dan rasa-rasanya itu ya anehnya ya, bayinya tidak ada kayak kena air sama sekali. Padahal tadi terasa banget diguyur air gitu. Bahkan kalau tidak salah itu Bu Wati masih ingat, salah satu telinganya beliau ini seperti kemasukan air gitu, dan itu mendengung, rasanya sangat tidak nyaman sekali. Sampai akhirnya setelah kejadian itu beliau coba periksa ke dokter ya, dokter THT gitu, coba dicek, disedot cairannya, barangkali masuk ke dalam gendang telinga kan juga berbahaya ya. Tapi ya di dokter THT itu ya memang dicoba disedot apapun cairannya nggak keluar. Padahal ya rasa-rasanya memang air itu seperti masuk ke dalam telinganya beliau, karena sangat tidak nyaman dirasakan sekali. Nah, karena mungkin dokternya juga tidak bisa memberi solusi, akhirnya ya dicoba seperti itulah, disedot dan diterapi dan dilakukan hal-hal lain, tapi memang tidak bisa keluar airnya. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian ya kondisinya berangsur-angsur pulih kembali. Ya akhirnya Bu Wati dan keluarganya pun benar-benar merasa ketakutan dengan kondisi tinggal di rumah itu. Dan untunglah nggak berapa lama kemudian
rumah beliau itu yang sudah direhab itu selesai. Jadi akhirnya beliau dan keluarganya pun berencana, ya sudahlah kita pindahan saja, langsung aja, lebih cepat mungkin, lebih enak ya, lebih baik gitu. Akhirnya beliau pun mulai mengemasi barang-barang, jadi perabotan dan lain-lain yang sudah ada di rumah kontrakan itu segera dipindahkan ke rumahnya beliau, sampai akhirnya semua kondisi benar-benar bersih. Nah, pada hari terakhir beliau ini mau pindahan itu suasana rumah itu benar-benar mulai menunjukkan sesuatu hal yang sangat menakutkan, Pak Jack. Entah kenapa lampu itu ya padam dengan sendirinya, kemudian nyala lagi, dan itu berulang-ulang, nyala padam lagi, nyala padam lagi, seolah-olah kalau kayak mengganggu Bu Wati dan keluarganya gitu. Sampai akhirnya karena Bu Wati dan keluarganya merasa semakin takut, mereka pun mempercepat pindahannya. Setelah selesai semua, ya sudah langsung dikemasi semua. Dan ketika mengunci pintu kamar itu Bu Wati sudah merasakan ada yang tak beres di rumah itu, karena lampunya kadang-kadang juga padam dan nyala lagi. Segera keluar dan mengunci pintu dari luar. Jadi dari pintu rumah itu, pintu utama itu kan beliau tidak mengunci, itu tiba-tiba itu muncul sosok anak kecil yang kalau nggak salah itu sama persis dengan yang sempat mengganggu Bu Wati yang menyiramkan air itu ya. Dia itu muncul tepat di hadapan Bu Wati dan seolah-olah dari dalam rumah dan langsung muncul ke depan gitu. Dan itu memang menunjukkan wajah yang sangat tidak bersahabat sekali. Ya, Bu Wati sempat kaget waktu itu, sempat membaca doa sebisanya, sampai akhirnya ya sosok itu kemudian pergi. Jadi seolah-olah mereka itu pun sampai Bu Wati dan keluarganya mau pindah pun, mau pergi dari rumah kontrakan itu pun masih saja menunjukkan eksistensinya. Jadi ya itu pengalaman 8 bulan yang sangat luar biasa bagi Bu Wati dan keluarganya, Pak Jack. Ya mungkin beliau sempat berpesan dalam kirimannya ini bahwa ya mungkin kalau menempati rumah baru atau tempat kontrakan baru jangan lupa banyak-banyak berdoa gitu, atau mungkin memulainya dengan doa gitu, Pak Jack. Ya, sebagai pelajaran bagi kita semua ya Kang Surya, bahwa semua tempat itu pasti ada yang menempatinya selain kita. Jadi ada dimensi lain yang mungkin berdampingan hidup dengan kita. Ya, terima kasih Bu Wati atas kiriman kisahnya. Untuk Sobat Pemburu Kisah, jangan lupa like, komen, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.